final, STY bawa satu sosok pembawa perubahan bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membuat perubahan daftar final skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Jika sebelumnya ada gelandang milik Arema FC Arkan Fikri dan Adam Alis yang didepak oleh Sintayong dari Timnas Indonesia, kini ada sosok Sadil Ramdhani yang baru-baru saja dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara, Adam Alis masuk kembali ke skuad Merah Putih. Dilansir dari akun Instagram @pengamat-sepak-bola, kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Mengenai putusan ini, Sintayong tampaknya melihat ada kekurangan di lini tengah pasca Timnas Indonesia kena bantai 0-5 dari Iran. Sehingga diputuskan untuk menarik kembali Adam Alis dengan mengorbankan Sadil Ramdhani. Dengan demikian, Sadil menjadi satu-satunya pemain abroad Timnas Indonesia yang dicoret oleh Sintayong jelang Piala Asia ini. Tentu, keputusan tersebut akan menjadi sebuah anomali. Pasalnya, mantan pemain Persela Lamongan itu terhitung moncer bersama dengan klubnya Sabah FC. Bahkan bisa dikatakan, Sadil sedang menjalani musim terbaiknya di Malaysia. Apalagi musim ini skuad asuhan Ong Kim Sue mendapatkan panggung lebih besar berupa partisipasi di Piala AFC. Sadil sendiri memanfaatkan kenaikan level tersebut untuk mendongkrak statistiknya, yaitu dengan 7 gol dan 16 assist dalam 26 pertandingan. Dengan catatan grafik yang menanjak setiap musimnya. Namun pada kesempatan ini Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwasanya pencoretan Sadil Ramdhani sudah melalui pertimbangan dengan matang dari tim pelatih Timnas Indonesia. Ya, betul, Sadil dan Arkan Fikri dicoret. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Sin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi. Jelas Sumarji. Sementara itu di luar pemain, seperti yang kita ketahui Timnas Indonesia kedatangan Dr. Kondang Choi Juyang sebagai fisioterapis Timnas Indonesia untuk Piala Asia ini. Tentu menjadi sebuah angin segar buat skuad Garuda. Sebab sosok asal Korea Selatan itu merupakan dokter berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Dalam keterangannya, Choi Juyang menerima tawaran tersebut untuk membantu Indonesia di Piala Asia. Juyang sendiri sudah bergabung sejak pemusatan latihan di Turki. Sejak kedatangannya, ia telah mengobservasi dan menyebutkan bahwa beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera ringan. Namun, dengan pengalaman dan kemampuannya, Juyang diharapkan dapat membantu para pemain Timnas Indonesia untuk pulih dari cedera dan tampil dalam kondisi terbaik. Hal ini tentu akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia dalam upayanya meraih hasil maksimal di turnamen 4 tahunan tersebut. Sementara untuk hubungan Choi Juyang dengan Sintayong sendiri bukanlah hal yang baru. Sebab dua orang berpengalaman ini pernah menjadi bagian dari kepelatihan Sintayong di tahun 2017 silam. Melalui dari laman resmi PSSI, Sintayong dan Choi Juyang pernah bekerja sama saat ajang Piala Dunia U20 tahun 2017 silam. Saat itu Sintayong ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Korea Selatan U20. Rapor pemain keturunan jelang Piala Asia. Ivar Jedar 7,5. Ivar Jedar menjadi pemain naturalisasi dengan performa paling apik selama masa persiapan menuju Piala Asia ini. Jedar mampu menjadi gelandang tengah dengan baik. Ivar Jedar memberikan 1 assist untuk Yakob Sayuri pada laga kedua lawan Libya. Laga itu juga menjadi penampilan terbaik bagi Jedar selama masa persiapan Timnas Indonesia ke Piala Asia. Rafael Struijk 6,5. Sintayong kerap memasang Rafael Struijk di posisi nomor 9. Namun pemain adu Den Haag tersebut masih tampak kesulitan. Tak ada gol yang bisa dicetak Struijk dalam 3 laga uji coba itu. Meski demikian pergerakannya di depan terutama dalam membuka ruang lumayan bisa diapresiasi. Jordi Amat 6,5. Jordi Amat sempat membuat blunder pada laga perdana melawan Libya. Namun Amat tetaplah pemain senior dengan segudang pengalaman. Meski terkadang terlihat tidak begitu cepat, pemain satu ini bisa dengan baik memimpin rekan-rekannya di lini belakang Timnas Indonesia. Justin Hubner 6,5.
Justin Hubner adalah seorang bek tengah, namun Sintayong lebih suka memasangnya di posisi gelandang bertahan untuk menemani Ivar Jenner. Justin Hubner sendiri potensial untuk menjadi gelandang bertahan yang bagus. Meski harus diakui, ia masih harus bekerja dengan sangat keras untuk mencapai level itu. Elkan Bagot, 6,5. Trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot tampaknya akan dipilih oleh Sintayong di sepanjang Piala Asia 2023 ini. Bagot menunjukkan kepiawaiannya di udara, namun kelemahannya dalam hal kecepatan masih terlihat selama persiapan menuju Piala Asia 2023. Bagot juga masih kerap panik ketika menghadapi lawan pada situasi 1 lawan 1. Mark Locke, 6. Mark Locke sempat menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia era Sintayong. Namun belakangan Locke mulai dicadangkan. Gelandang Persib Bandung itu hanya sekali menjadi starter dalam masa persiapan menuju Piala Asia 2023 ini, yakni ketika laga perdana melawan Libya. Sandy Walsh, 6. Sandy Walsh sangat dominan bersama Kevin Becklen di Belgia. Walsh tampak solid di posisi bek kanan. Namun sejauh ini dia masih kesulitan beradaptasi di timnas Indonesia. Ketika Asnawi Mangkualam cedera, Sintayong lebih suka memasang Yaakob Sayuri ketimbang dirinya. Sebenarnya masih ada satu pemain abroad lagi, adalah Sain Patinama. Namun hingga kini ia belum mendapatkan menit bermain di laga uji coba karena memang sedang berada di Belanda. Sintayong dan Pratama Arhan jadi sorotan PSSI-nya Jepang. Timnas Indonesia dan Jepang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama dengan Irak dan Vietnam. Di atas kertas, skuad Samurai Biru dijagokan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara grup. Selain karena menempati peringkat 17 dunia, alias unggul jauh dari 3 kontesan lain di grup D, Jepang juga sedang on fire. Dalam 10 laga terakhir, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini selalu meraih kemenangan. Teranyar, Jepang menang 6-1 atas Yordania dalam laga uji coba yang digelar di Qatar pada 9 Januari malam. Menjelang Piala Asia 2023 ini, JFA pun membagikan jadwal timnas Jepang di grup D Piala Asia 2023, sembari memberikan pujian kepada 3 lawan Samurai Biru. Dalam unggahan tersebut, JFA mengunggah foto yang menarik perhatian. Sebab JFA seperti menganak emaskan Indonesia. Dari 4 foto yang dimunculkan, Indonesia yang paling dominan dengan 2 gambar. JFA menampilkan foto pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan. Sementara di 2 foto lain, JFA memposting foto timnas Vietnam dan duel Jepang versus Irak. Lantas apakah ini pertanda Jepang mewaspadai timnas Indonesia atau sekedar mencari sensasi demi menambah jumlah like di postingan mereka?